Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jumpa lagi bersama saya Retno Widuri dari SD Negeri Bener Kulon, Kecamatan Ambal, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 di SD Negeri Bener Kulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Adapun untuk dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan dapat disimak dalam video sebagai berikut. Mohon maaf saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Bener Kulon. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita diberikan keselamatan sehingga bisa beraktivitas dengan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini sebagai atasan ataupun orang yang ditugaskan sebagai kepala sekolah SD Negeri Bener Kulon. Saya mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan yang di sini akan dilaksanakan oleh Ibu Retno Widuri Sarjana Pendidikan, yaitu sebagai pelaksanaan implementasi tugas dari guru penggerak angkatan ke-10 yang akan mengisi atau melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Oleh karena itu nanti silakan Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan baik. Harapannya nanti dengan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yang pertama Bapak Ibu akan menerima materi ini. Materi ini adalah materi yang ada dalam modul 1.4 di program guru penggerak. Sehingga untuk materi yang nanti disampaikan oleh Bu Retno diharapkan nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kita melaksanakan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Retno sebagai nanti implementasi kita cukup bisa menerapkan budaya positif yang ada, sehingga nanti apa yang disampaikan nanti kita terapkan bersama, yang tujuannya paling tidak akan berdampak pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ngadirah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bener Kulon, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan-karyawati SD Negeri Bener Kulon. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Izinkan saya Retno Widuri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen, akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, di mana diseminasi ini merupakan aksi nyata dalam penerapan modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke materi, seperti biasa Bapak Ibu, kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatannya bagaimana Bapak Ibu ini? Hadir sepenuhnya dalam acara diseminasi ini sampai nanti selesai kegiatan ini berlangsung. Seperti itu setuju? Setuju. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, latar belakang
dari kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan sekolah impian yang aman, nyaman, dan memerdekakan murid dalam upaya menuntun tumbuh kembang kekuatan murid sesuai kodratnya menuju kebahagiaan dan keselamatan. Maka seorang pendidik harus melakukan perannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dimaksud adalah sikap, perilaku, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab atas tindakannya selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian, seorang pendidik harus selalu berusaha menumbuhkan motivasi internal murid agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama warga sekolah dan juga orang tua siswa, secara terintegrasi agar tercipta budaya positif yang diimpikan. Merujuk pada latar belakang tersebut, saya akan melakukan aksi nyata berupa berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif di sekolah. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Dan yang ketiga, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari materi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma pada teori kontrol ini ada 4. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Menurut Stephen R. Covey pada Principal Concern Leader pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, berikut saya sampaikan tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, namun dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian, dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Dilanjutkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti hanya pribadi Anda sendiri, diri sendiri yang dapat mengontrol diri Bapak Ibu semuanya. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, namun dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol yaitu diri pribadi masing-masing, seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, namun dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon dijelaskan model berpikir menang atau kalah, namun dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Demikian perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, sekarang kita memasuki tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Seringkali kita memaknai disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, catatan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi dari eksternal, tapi lebih mengutamakan motivasi dari dalam diri sendiri, motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi internal itu karena berasal dari luar, ya, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita jika kita tidak memiliki motivasi internal. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang diharap dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya mengingatkan kembali kalau nilai-nilai kebajikan universal itu yang kita kenal dengan apa, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kita lanjutkan pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol.
menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan, dan selanjutnya menurut Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila beserta dengan dimensinya. Apa saja Bapak Ibu dimensinya? Coba ada beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak. Ya, terus berkebinekaan, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini digambarkan dalam bentuk lingkaran. Kenapa tidak digambarkan tersusun ke bawah? Karena semua dimensi-dimensi dari elemen profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan, seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama itu ada motivasi yang paling tingkatan paling bawah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu, anak atau siswa melakukan sesuatu itu motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saja anak tidak berangkat ekstrakurikuler pramuka karena takut mendapat hukuman. Nah, itu berarti anak itu masih memiliki motivasi eksternal, yaitu karena takut akan dihukum, seperti itu. Motivasi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya, tidak mau. Berarti motivasi itu masih dari luar, dari eksternal. Ini untuk motivasi perilaku yang pertama dengan perilaku yang kedua itu masih termasuk dalam motivasi eksternal, dari luar motivasinya. Nah, untuk yang ketiga ini ada motivasi perilaku untuk menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan dari motivasi internal, merupakan tujuan dari disiplin positif. Dengan disiplin positif itu tujuannya memiliki motivasi yang internal dari dalam diri sendiri, dari keinginan mereka sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan pada kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, dari sini dulu Bapak Ibu, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu merupakan kebutuhan untuk diterima oleh guru atau teman, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada kebebasan, merupakan kebutuhan akan pilihan, bebas dan mandiri dalam menentukan pilihan, senang bergerak dan mencoba hal yang baru. Untuk yang ketiga ada kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan, bermain dan tertawa ketika berinteraksi dengan guru atau temannya, baik di kelas maupun di lingkungan. Yang keempat ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu ingin dianggap berharga, diakui dan dihormati. Dan yang kelima ada kebutuhan bertahan hidup, yang merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu kasus. Saya mohon coba salah satu Bapak Ibu berkenan untuk membaca contoh kasus
Sinten nggih? Yang contoh. Oke, Ibu monggo. Mohon izin untuk membacakan kasus yang disampaikan oleh Bu Retno. Reza, siswa kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Reza. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Reza jika respon Reza sebagai berikut. Cukup? Terima kasih Ibu sudah membantu membacakan. Ini ada kasus seperti ini, Ibu, Bapak, Ibu semuanya. Nah, kita tugas kita itu mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi, yang ingin dipenuhi oleh Reza. Jika Reza mempunyai respon seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ya, kebutuhan yang sedang berusaha Reza penuhi. Coba, kalau misalkan untuk yang, nah ini, yang nomor 1, misalkan Reza tadi kan ada kemungkinan respon Reza nih. Misal Reza merespon seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti ini Reza berusaha memenuhi kebutuhan apa ini Reza? Iya, betul sekali Ibu-ibu. Kebutuhan akan kesenangan. Kalau untuk yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti ini kebutuhan apa? Iya, betul sekali. Kasih sayang dan rasa diterima. Untuk yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti ini kebutuhan apa? Penguasaan. Iya, penguasaan. Ini dihormati, ini dihargai. Untuk yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti ini kebutuhan yang sedang Reza berusaha penuhi itu apa? Yang keempat? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Kebutuhan akan kebebasan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pintar-pintar sekali. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, materi posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goseng pada tahun 2024. Nah, menurut ini ada 5 posisi kontrol yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu ada posisi penghukum, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada pembuat merasa bersalah, dan ada juga manajer. Nah, nanti coba kita merefleksikan diri kita. Selama ini kita memposisikan dalam posisi kontrol seperti apa jika dihadapkan dari kasus-kasus yang dialami oleh siswa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan seperti ini. Yang pertama, posisi penghukum. Posisi penghukum itu apa, Bapak Ibu? Posisi penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh dari ucapan perkataannya saat menerapkan posisi penghukum ini. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai mengerjakan tugas. Atau misalkan kalau ada siswa yang terlambat lagi. Apa sih yang kamu lakukan sampai terlambat? Dengan nada yang keras. Berarti kalau kita menghadapi masalah terus sikapnya seperti itu, berarti kita sedang mengambil posisi kontrol penghukum. Nah, nanti dari kita belajar 5 posisi kontrol ini, nanti kita dapat mengetahui posisi kontrol mana yang efektif yang diterapkan pada siswa seperti itu.
Untuk yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah hati. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatanmu begini?" Seperti itu. Untuk selanjutnya, posisi kontrol teman. Pada posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini contoh perkataan-perkataan yang biasa diucapkan ketika kita mengambil posisi teman. "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Tapi ketika kita menerapkan posisi teman, nanti akan muncul ketergantungan pada siswa. "Lah, kadang guru membela saya, seperti itu. Yang keempat itu posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau itu, pertanyaan yang diajukan biasanya, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Nah, biasanya ini kalau pemantau itu mengacu pada data-data juga seperti itu. Misalkan, "Andini, kamu sudah berapa kali terlambat?" Seperti itu. Pertanyaan. "Sudah terlambat 3 kali, Bu." Dan itu berarti menggunakan posisi pemantau. Nah, untuk yang kelima, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer murid ini, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya. Pada posisi manajer juga murid diajak untuk menganalisis kebutuhan muridnya dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, biasanya perkataan-perkataannya seperti, "Apa yang kita yakini mengembalikan kepada keyakinan kelas." Kemudian, "Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Ini tentang posisi kontrol pada manusia. Ini ada penerapan contoh kasus. Ada siswa yang terlambat hadir di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan dari kasus ini bagaimana bila dihadapi dengan posisi penghukum, posisi sebagai teman, posisi pembuat rasa bersalah, posisi pemantau, dan juga sebagai posisi manajer di sini. Nah, jika ada kasus siswa hadir terlambat di sekolah, jika memposisikan sebagai posisi penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mengata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba bayangkan Bapak Ibu, bila kita berkata seperti itu pada anak, apa yang akan terjadi pada anak?
tidak? Iya, takut. Nah, pasti akan ada takut dan membekas pada perasaan anak. Padahal yang namanya perasaan anak itu kalau sudah membekas maka bisa menjadikan peristiwa yang negatif yang selalu diingat sampai kapanpun. Seperti itu Bapak Ibu. Jika menggunakan posisi penghukum. Nah, kita lanjutkan. Jika kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, pada saat kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, itu nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan juga lesu. Contohnya, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Seperti itu. Jika siswa itu memiliki perasaan yang sensitif, dia akan selalu teringat-ingat, terpikir terus. Ini bisa jadi malah lebih berbahaya dari posisi penghukum. Karena posisi penghukum kan ekspresinya sudah bisa dikeluarkan. Tapi kalau posisi pembuat merasa bersalah ini dipikir terus dalam hati, terus dipikir terus seperti itu kan mengena di hati dari perkataan-perkataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, posisi teman. Nah, biasanya kalau posisi teman itu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, seolah-olah seperti teman. Seperti ini contohnya. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bu Guru bantu kamu ini. Dari posisi teman ini, misalkan kita mengambil posisi teman, nanti akan menimbulkan rasa ketergantungan siswa kepada kita. Seperti itu. Tapi kemarin berdasarkan sharing-sharing saat sedang kolaborasi dengan teman-teman lain, kebetulan kan ada juga yang dari SMP dan juga SMK. Tentunya kalau dalam penanganan antara siswa SD, SMP ataupun SMK itu berbeda-beda. Biasanya kalau misal dari SMP itu dan SMK itu ada juga yang sambil mengambil posisi teman seperti itu. Nah, selanjutnya untuk posisi pemantau, biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, ini ada percakapannya, ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini posisi pemantau menurut Bapak Ibu masih efektif tidak? Tidak ya, belum efektif karena nanti juga harus memantau saat jam istirahat itu mengerjakan tugas ketertinggalannya seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang ke-5. Posisi manajer. Nah, dengan posisi manajer, nada suaranya halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini percakapannya contohnya seperti ini. Agi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, berarti kan kita menanyakan pada anak untuk cara-cara yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalahnya seperti itu, menggali motivasi dari dalam diri anak. Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Kemudian Bu Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah
besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini contoh-contoh percakapan kalau mengambil posisi manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau tadi kan baru percakapan, mungkin dalam bayangan Bapak Ibu itu masih mengambang ya. Untuk biar lebih jelas, coba saya akan menampilkan dari video ini. Dari video ini nanti Bapak Ibu bisa menganalisis kasusnya ke video yang pertama, kasus yang pertama itu mengambil posisi apa, yang selanjutnya apa, seperti itu. Coba sekarang kita simak dulu videonya. Seperti apa kita selama ini? Coba kita sambil belajar dari kasus. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, Ini untuk yang pertama. berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Apakah kata Bapak Ibu seperti ini? Kita belajar bersama untuk memperbaiki ya. Ini untuk kasus yang kedua. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya Untuk kasus yang ketiga nih. Nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa tuh ya maksudnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlalu lagi, apa ya? Ini untuk yang keempat. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini untuk yang kelima. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Coba Bapak Ibu semuanya, dari kelima tadi, adegan tadi, silakan Bapak Ibu siapa yang berkenan untuk menyebutkan tadi posisi-posisi kontrol apa saja yang dari adegan 1 sampai dengan adegan 5. Sebentar. Oh ya, Bu Siva, monggo. Terima kasih Bapak Ibu.
Berdasarkan video yang tadi telah ditayangkan, untuk kasus pertama itu adalah posisi penghukum. Kasus kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, yaitu posisi manajer. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Siva. Oke, terima kasih Bu Siva. Coba ya kita samakan sudah sesuai atau belum tadi jawaban dari Bu Siva. Nah. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Untuk video yang pertama ya, kasus yang pertama. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum menjelaskan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, menurut Bu Siva tadi dari kasus ini guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira sudah tepat atau belum Bapak Ibu? Ya, sebagai posisi penghukum. Nah, ini untuk video yang kedua. Nah, Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Tadi menurut Bu Siva untuk kasus yang kedua, guru mengambil posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Guru tadi mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Sekarang untuk yang ketiga, Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? nah ini tadi menurut Bu Siva sebagai teman, betul atau salah Bu? Betul ya. Membersihkan sebagai teman. Ini untuk yang keempat. Gak ikut olahraga bulan ini? Iya, Ya, Pak. ada datanya. Kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Nah, ini tadi mengandalkan data, berarti sebagai pemantau. Sudah betul ya, berarti ya. Nah, ini untuk yang terakhir. Tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Ya, Iya. tadi menurut Bu Siva itu posisi kontrol guru sebagai Kira-kira nih, apa yang bisa sebagai apa tadi Bu Siva untuk yang terakhir kasus yang kelima? mengerjakan tugas tepat waktu? Iya, sebagai manajer. Berarti sudah betul atau belum ini Bapak Ibu sebagai manajer? Sampai di malam-malam, Bu. Ya.
Sudah tepat ya? Karena kalau kamu membuat jadwal, kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Ya. Nah, mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu dari video yang sudah diputarkan tadi dengan 5 posisi kontrol guru. Kita refleksi bersama nih. Posisi kontrol apa yang seringkali Bapak Ibu lakukan saat di kelas selama ini? Coba. Penghukum. Ya. Banyak yang penghukum ya. Tapi nanti diharapkan setelah mengikuti desinasi budaya positif ini, posisi kontrol sebagai penghukumnya dikurangi, diganti dengan posisi yang berpihak pada siswa. Itu posisi kontrol yang diharapkan itu yang menurut Bapak Ibu yang berpihak pada murid tadi dari video-video tadi itu yang mana? Iya, sebagai manajer itu nanti diharapkan Bapak Ibu lebih bersabar lagi dalam menghadapi permasalahan siswa. Kita ambil bersama-sama mencoba memperbaiki yang awalnya posisi kontrol sebagai penghukum, kita berusaha menjadi manajer, posisi kontrol sebagai manajer seperti itu. Nah, ya, posisi kontrol yang paling efektif tadi betul sekali Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Karena apa? Karena di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman seperti itu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu memperbaiki diri, merefleksikan diri yang dulunya sering kita melakukan posisi kontrol penghukum, posisi kontrol sebagai teman atau pembuat merasa bersalah atau pemantau, kita perbaiki lagi menjadi posisi kontrol sebagai manajer seperti itu. Nah, sudah posisi kontrol sudah selesai, kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas saya rasa kemarin Bapak Ibu sudah mempelajarinya, sudah menerapkan di kelas masing-masing ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, kolaborasi antara guru dengan seluruh siswa. Keyakinan kelas juga menjadi motivasi intrinsik siswa dalam mewujudkan disiplin positif atau budaya positif. Ini contoh dari poster keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, kita lanjutkan pada segitiga restitusi. Dalam mencapai untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu diperlukan adanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 sisinya ya, masing-masing sisi itu ada tahapannya, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Nah, tadi ini kita terapkan saat menjadi posisi manajer Bapak Ibu. Kita nanti dalam menyelesaikan masalah itu menggunakan tahapan segitiga restitusi. Itu. Nah, untuk yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Apa itu tahapan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu merupakan bagian paling dasar atau paling bawah dari segitiga restitusi tadi. Nah, tujuannya itu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses
anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin yang jadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara ini, mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk menstabilkan dulu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak begitu. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, nanti Bapak Ibu akan lebih paham nanti jika melihat video dalam yang akan saya tampilkan saat melakukan menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan restitusi. Ini untuk tahapan menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu tahapan validasi tindakan yang salah? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah ini ada. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Berarti divalidasi dulu tindakan yang salahnya. Kemudian untuk tahapan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan itu, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, akan memunculkan motivasi yang muncul dari dalam diri pribadi murid. Kemudian, ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 tadi, pada saat menstabilkan identitas dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kemudian yang terakhir tentunya mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti itu. Nah, dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah itu tadi, posisi guru sebagai apa Bapak Ibu? Iya, posisi guru itu sebagai manajer. Jika posisi guru sebagai manajer, maka dalam menentukan menyelesaikan suatu permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi ini diharapkan dapat tercapai tujuannya, yaitu menjadikan siswa mandiri dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, contoh dari penerapan segitiga restitusi ini kemarin contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Nih, ada kasus 1 ya. Dalam kasus 1, Vera bertengkar dengan Rizka karena tidak terima bukunya dicoret-coret dan disobek oleh Rizka. Vera tidak dapat mengendalikan emosinya. Nah, ini Bapak Ibu, monggo disimak contoh videonya. Untuk tahapan-tahapan dalam melaksanakan restitusi dari berikut. Nah, ini tahapan menstabilkan identitas.
Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Di sini saya juga akan menyampaikan tanggapan dari siswa. Ya, itu contoh kasus 1 dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, ada untuk kasus yang kedua, yaitu saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk membacakan kasus yang kedua. Sebentar. Oh, gitu, ayo. Kasus yang kedua, beberapa hari ini Silvi terlambat sekolah. Hal ini disebabkan karena Silvi bermain HP dan tidur sampai larut malam. Ya, terima kasih untuk Ayu. Nah, ini untuk kasus yang kedua ya Bapak Ibu. Silakan disimak video restitusinya. Untuk video tahapan restitusinya dapat dilihat sebagai berikut. Ya, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan untuk tahap yang ketiga. Kemudian untuk tanggapan siswa,
Ya, itu tadi contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi beserta tahapan-tahapannya yang ada 3 yang sudah saya lakukan di sekolah beserta dengan tanggapan siswanya juga. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu, semoga ada tambahan pencerahan tentang tahapan-tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi ya, dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Sudah atau belum? Sudah bertambah belum? Sudah semakin paham ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dan salam bahagia. Nih, sudah selesai pemaparan saya untuk budaya positif pada hari ini. Kemudian kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau menanyakan tentang hal-hal yang ya, saya akan bertanya dari paparan yang telah disampaikan tadi, mohon dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Tadi Bu Lia menanyakan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya positif di sekolah. Coba dari Bapak Ibu semuanya, mohon ada yang berkenan untuk mencoba menjawab? Lebih saya. Bu Endah, mohon. Oke, mungkin di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lia. Menurut saya ada hal-hal yang lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama mungkin kerjasama. Ya, di sini ada kolaborasi antar warga sekolah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembiasaan di sekolah. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan evaluasi berkala tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada jawaban yang lain, monggo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah atas jawabannya. Dari Bapak Ibu semuanya ada yang mau menambahkan pendapat lain? Cukup? Ya, betul sekali nih Bapak Ibu, dalam usaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu memang membutuhkan proses dalam waktu ke waktu seperti itu. Yang hal-hal yang bisa kita lakukan tadi betul Bu Endah, bahwa kita harus melakukan kerjasama kolaborasi semua warga sekolah dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembiasaan di sekolah. Tentunya sekolah kita sudah mulai melaksanakan Bapak Ibu pembiasaan. Semoga dengan komitmen dan konsisten kita dapat selalu meningkatkan dalam melaksanakan pembiasaan di sekolah agar tetap dapat terlaksana dengan baik menuju sekolah yang memiliki budaya positif. Kemudian juga diperlukan untuk evaluasi, kita refleksikan bagaimana kegiatan yang sudah berjalan, kita refleksikan secara berkala apa saja yang perlu ditingkatkan seperti itu untuk kegiatan yang lebih baik lagi seperti itu. Mungkin bisa juga kita membuat
slogan-slogan yang berisi keyakinan kelas nanti ditempel-tempel di dinding ataupun di dinding-dinding kelas seperti itu di lingkungan sekolah. Nah, dengan menempel slogan-slogan atau keyakinan kelas itu nanti diharapkan siswa selalu mengingat tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Nah, nanti diharapkan siswa selalu ingat dan selalu menerapkan budaya positif. Seperti itu Bu Lia. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, Bu Fani, monggo. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Tentang adanya keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas itu penting untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Fani. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah? Dari Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk membantu menjawab? Oke, Bu Ayu, enggak. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Fani. Karena keyakinan itu bisa lebih memotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Nanti diharapkan anak akan selalu mengingat apa yang sudah menjadi keyakinan kelasnya. Nah, nanti dengan komitmen dan konsisten, anak itu akan mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Dari Bapak Ibu lain ada yang menambahkan? Cukup? Ya, betul sekali Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas itu kan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Dalam membuat keyakinan kelas itu kan kolaborasi antara siswa dan guru. Keyakinan kelas itu awalnya kan dari ide-ide atau pendapat-pendapat siswa. Berarti kan itu dari motivasi intrinsik siswanya itu sendiri. Nah, dengan dari motivasi intrinsik siswa itu sendiri diharapkan anak nanti dengan komitmen atau tadi konsisten selalu menjalankan keyakinan kelasnya dan diharapkan untuk dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah seperti itu, Ibu. Untuk sesi tanya jawab bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Ya, baiklah. Sesi tanya jawab sudah selesai. Kita lanjutkan lagi. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan pasti diakhiri dengan yang namanya refleksi, Bapak Ibu. Nah, mari kita refleksikan bersama untuk hari ini. Kita menggunakan refleksi seperti biasa nih, 4P. Yang pertama ada peristiwa, apa kegiatan yang telah Anda ikuti pada hari ini. Yang kedua tentang perasaan, P kedua bagaimana perasaan Anda mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada pembelajaran untuk P yang ketiga, pembelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan hari ini. Dan yang keempat ada penerapan, apa yang akan Anda lakukan untuk menerapkan pembelajaran hari ini di waktu yang akan datang. Nah, untuk hari ini refleksinya saya minta pada salah satu Bapak Ibu guru semua, salah satu berkenan untuk menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Monggo. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mewakili Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, saya akan berusaha untuk merefleksikan kegiatan yang telah kita lewati bersama di siang hari ini. Menggunakan metode refleksi 4P ya.
Yang pertama, peristiwa apa yang telah kita ikuti hari ini. Jadi saya bersama Bapak Ibu yang lain di siang hari ini telah mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang telah dilakukan oleh Bu Retno. Kemudian perasaan saya dalam mengikuti kegiatan di siang hari ini senang sekali ya, karena menambah pengetahuan baru tentang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian pembelajaran yang dapat saya ambil hari ini, yang pertama adalah bagaimana saya bisa memposisikan diri sebagai peran kontrol dalam manajer ya, sebagai manajer dalam kehidupan sehari-hari bersama siswa. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan baru tentang penggunaan restitusi beserta tahapan-tahapannya dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Kemudian yang terakhir, penerapan apa yang akan saya lakukan di kemudian hari. Saya akan berusaha untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam membersamai siswa ketika belajar. Selain itu, saya juga akan berusaha menerapkan tahapan-tahapan restitusi untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Demikian, terima kasih. Tangan Nah, terima kasih buat Bu Muki yang sudah bersedia untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Semoga menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu, kita ciptakan lingkungan sekolah yang positif, lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi anak kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu. Oke. Demikian tadi tentang diseminasi pemahaman penerapan budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya laksanakan. Adapun testimoni dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugiati Hanifah, guru di SD Negeri Bener Kulon, akan memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Retno Widuri. Menurut saya, kegiatan aksi nyata ini memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat luar biasa mengenai penerapan budaya positif di sekolah, terutama mengenai posisi kontrol manajer yang efektif bagi guru. Terima kasih Bu Retno atas pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat luar biasa ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langkah penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Retno atas pengalaman ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata pada modul 1.4